Jelang akhir 2025, beberapa daerah di Indonesia menghadapi ujian besar. Salah satunya banjir bandang di Sumatera yang melumpuhkan 3 provinsi dan ribuan keluarga. Dan di tengah pemulihan, beberapa emiten besar ikut terdampak. Siapa aja dan sejauh apa efeknya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Sejak akhir November, hujan ekstrim memicu banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah, mulai dari Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Deli Serdang, sampai Aceh Timur. BMKG dan BNPB mencatat curah hujan harian di beberapa titik jauh di atas normal hingga akhirnya memicu bencana ini. Akibatnya, puluhan titik jalan nasional terputus, beberapa jembatan rusak dan tidak dapat dilalui, serta lebih dari 5.000 warga harus mengungsi sementara. Nah, wilayah Sumatera bagian utara ini kebetulan menjadi lokasi operasional banyak sektor bisnis, mulai dari tambang, migas, perkebunan, sampai jalan tol. Dan ketika akses fisik terganggu, otomatis ada roda bisnis yang ikut melambat. Pertama, ada PT Jasa Marga Tbk dengan kode tiker JSMR. Ruas tol Trans Sumatera mengalami gangguan dan ambles di beberapa titik. Sebagian ruas harus diperbaiki dan ada yang dilakukan kontraflow karena kerusakan bahu jalan. Konsekuensinya, biaya perbaikan berpotensi naik dan volume kendaraan menurun sehingga pendapatan tol ikut terkoreksi dalam jangka pendek. Kedua, ada PT Medco Energi Internasional Tbk dengan kode tiker MEDC. Medco memiliki fasilitas gas di Aceh. Saat banjir merendam area sekitar, standar operasional mengharuskan shut-in atau penghentian sementara produksi untuk menghindari risiko keselamatan. Dampaknya, produksi gas harian bisa menurun pada sumur-sumur tertentu, pendapatan dari Blok Aceh berhenti sementara, dan perusahaan harus menanggung biaya pemulihan fasilitas pasca banjir. Dan soal berapa lama pemulihan ini, itu sangat bergantung kondisi di lapangan, tingkat kerusakan, dan akses menuju fasilitas. Ketiga, ada PT United Tractors Tbk dengan kode tiker UNTR. UNTR lewat tambang emas Martabe sangat bergantung pada akses darat untuk memasok bahan bakar, bahan kimia pengolahan emas, sampai pengiriman alat berat. Ketika akses jalan terputus, operasional bisa melambat, persediaan bahan bakar harus dijaga ketat, dan cuaca ekstrim memunculkan kekhawatiran publik soal keamanan tailing dam, sesuatu yang sangat sensitif dalam industri tambang. Belakangan, pemerintah menghentikan sementara operasi 3 perusahaan di kawasan hulu, termasuk anak usaha UNTR untuk kebutuhan investigasi terkait pembukaan lahan. Ini bagian dari proses kebijakan dan belum pada kesimpulan apapun. Dampaknya sementara sangat terasa pada ritme operasional. Keempat, ada PT Austindo Nusantara Jaya Tbk atau ANJT. Perkebunan ANJT di Tapanuli Selatan berada tepat di zona banjir. Dan sawit adalah komoditas yang sangat sensitif waktu, di mana buah harus diproses maksimal dalam 24 jam sejak dipanen. Sedangkan jalan kebun yang terendam membuat truk gak bisa lewat. Jika terlambat tiba di pabrik, kualitas sawit bisa menurun yang menyebabkan harga jual bisa ikut turun juga. Ini bikin output CPO harian mereka terkoreksi sementara. Dan kelima, ada PT Toba Pulp Lestari Tbk dengan kode tiker INRU. INRU mengendalikan hutan eukaliptus di kawasan pegunungan Tapanuli. Masalah utama mereka bukan hanya jalan distribusi yang rusak, tetapi juga sentimen publik. Pada saat bencana terjadi, isu tata kelola lingkungan, reboisasi, atau deforestasi biasanya kembali mencuat. Hal ini bisa mempengaruhi persepsi investor, meskipun fakta teknis penyebab bencana masih harus dibuktikan dan dianalisis pihak berwenang. Setelah melihat bagaimana operasional 5 emiten ini ikut terdampak, wajar kalau pasar juga memberikan respons, bukan sebagai ukuran siapa untung atau rugi di tengah musibah, tapi lebih sebagai cerminan bagaimana investor membaca risiko jangka pendek dan fundamental jangka panjang dari masing-masing perusahaan. Terus gimana dengan kinerja sahamnya? Per video ini dibuat, pergerakan beberapa saham dari emiten yang terdampak terlihat beragam. Sejak awal banjir pada 25 November 2025, JSMR turun sekitar 4%, MEDC turun 6%, ANJT melemah 7%, INRU turun 10%, sementara UNTR naik sekitar 10%. Kalau ditarik sejak awal tahun 2025, JSMR tercatat turun 22%, MEDC dan UNTR masing-masing naik 12%, ANJT melonjak sekitar 150,3%, dan INRU masih naik 42,5%. Ini menunjukkan kalau dampak bencana terhadap harga saham nggak selalu linier. Ada faktor fundamental, sentimen global, dan prospek jangka panjang. Ketika sebuah bencana terjadi, ada 2 realitas yang berjalan bersamaan. Pertama, realitas kemanusiaan.
Ribuan keluarga di Sumatera masih berusaha menata ulang hidup, mencari tempat yang benar-benar aman, dan berharap bantuan bisa terdistribusi dengan lancar. Kedua, realitas ekonomi, bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah terdampak juga memegang peran penting dalam lapangan kerja, pendapatan daerah, dan stabilitas pasar modal kita. Keduanya bukan untuk dibandingkan karena sama-sama penting. Kita butuh masyarakat yang aman, dan kita juga butuh ekonomi yang tetap berdiri kokoh. Semoga pemulihan berjalan cepat, evaluasi kebijakan dilakukan dengan adil, dan semua pihak baik masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha bisa menemukan langkah terbaik untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Thank you for watching and see you on the next video.